Kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami adalah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Pada hari Sabat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami dengarkan, kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami, tertanam dengan baik di dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan banyak pun yang menjadi terberkati oleh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Sekali lagi, selamat Sabat. Selamat Sabat. Senang sekali rasanya bisa kembali berbakti bersama, berkumpul dengan jemaat Tuhan pada hari Sabat ini. Sudah lama sekali rasanya tidak seperti ini, melihat pemandangan jemaat Tuhan berkumpul bersama-sama. Biasanya kalaupun membawakan firman melalui laptop, jadi yang dilihat laptop bukan wajah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya ya bisa kembali berbicara. Ini kedua kali saya berbicara di mimbar. Jadi biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita sama-sama berdoa semuanya itu bisa dapat tersampaikan dengan baik. Ya, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saya senang kalau kita bisa mengucapkan ini bersama-sama. Saya ada slogan, jika saya mengatakan selamat hari Sabat, jemaat bisa mengucapkan kembali Sabat hari selamat. Oke? Kita coba ya. Selamat hari Sabat. Selamat hari selamat. Sekali lagi, selamat hari Sabat. Selamat hari selamat. Sabat hari selamat. Selamat hari selamat. Oke. Luar biasa. Memang berbeda euforianya kalau kita berbakti di hari Sabat. Langsung di sini bertemu, memang beda rasanya. Dan pada hari Sabat ini saya akan membawakan firman Tuhan berjudul Tidak Seperti Kera. Wow. Judulnya agak berbeda ya, Tidak Seperti Kera. Dan di depan ini adalah teman-teman saya ketika kami berkuliah di UNAI. Dan kira-kira di situ adakah yang mirip dengan kera? Tidak ada ya, semuanya manusia ya. Jangan sampai dilihatnya saya seperti kera, nanti berbahaya ini. Oke, tidak seperti kera. Apa yang dimaksudkan dari judul ini? Kita akan cari tahu lebih dalam. Pada suatu kali ada seorang majelis jemaat. Dia mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang ada di gereja, dan pada saat itu mereka berkumpul semua. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka menentukan suatu topik rapat. Ya, biasa orang sedang berkumpul rapat pasti ada yang ingin dibicarakan, dan itu pasti hal serius ya. Dan di dalam pertemuan itu pasti ada berbagai jenis orang di dalamnya. Nah, di depan, di slide, kalau kita bisa lihat, di sini bukan orang yang muncul, tetapi hewan. Dan nama majelis itu adalah Majelis Pertemuan Hewan. Ya. Saya bukan mengatakan bahwa orang itu mirip hewan semua, tidak. Tetapi berbagai jenis orang. Dan saya mengambil contoh seperti hewan di sini, berbagai jenis. Mereka berkumpul di dalam suatu meja, satu meja yang sama. Mereka membicarakan satu hal. Dan ketika mereka berbicara, ya, mereka menunjukkan kelebihan mereka masing-masing, karakter mereka, sifat mereka. Ada orang yang merasa dia lebih hebat, dan dia ketika menyampaikan sarannya, dia seperti memaksa agar orang dapat mengikuti apa yang dia katakan. Ada lagi orang yang terlalu banyak bicara tetapi isinya kosong, tidak ada sama sekali. Ada juga yang merasa sombong karena dia memiliki semuanya di dalam kehidupannya, dan dia merasa sudah lebih baik dari orang itu, dan dia menyampaikan apa yang di dalam pikirannya bahwa saya ini lebih baik dari kalian semua. Itulah semuanya isinya di dalam rapat itu. Dan saya mengambil contoh seperti ini. Ada seekor kuda. Kuda sering membawa pahlawan ketika berperang. Dan kuda menunjukkan sebuah kesombongan, keangkuhan, kekuatan. Saya sering membawa pahlawan. Saya membawa Leonardo, saya membawa Napoleon Bonaparte, saya membawa Pangeran Diponegoro, saya membawa semua pahlawan, dan saya ini lebih baik dari kalian semua. Lalu di situ ada jerapah. Jerapah merasa sombong karena dia bilang, aku lebih tinggi daripada kalian. Kalian tidak sampai kepada pohon yang tingginya 5 meter kan? Saya lebih tinggi dan saya memakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Tetapi poinnya bukan itu, saudara-saudara.
Poinnya adalah setiap orang di atas dunia ini memiliki karakter dan sifat yang berbeda, tetapi setiap orang itu pun ingin diperlakukan sama seperti manusia. Kita bukanlah hewan. Walaupun kita berbeda jenis, tetapi kita diciptakan Tuhan sama. Kita ingin diperlakukan layaknya manusia. Dan menjadi permasalahan yang, dan saya membawakan topik pada sahabat hari ini adalah banyak orang-orang di zaman sekarang ini lupa bahwa diri mereka adalah manusia, dan mereka lupa bagaimana memperlakukan manusia layaknya ciptaan Tuhan. Saudaraku, semua orang ingin diperlakukan sama, layaknya manusia. Ya, itulah mengapa ada kutipan yang mengatakan kita harus memanusiakan manusia. Apa maksudnya memanusiakan manusia? Kita kembali kepada suatu teori yang mungkin bisa dikatakan menyimpang ya dari ajaran dan kepercayaan kita, orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan Alkitab dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita tahu teori evolusi Darwin, bukan? Ya. Apakah ada yang percaya di sini teori evolusi Darwin? Tidak apa-apa. Kalau ada yang percaya, tidak langsung diusir, tidak. Tetapi yang satu hal yang saya ingin katakan dari teori ini, bahwa teori ini salah, tetapi ada juga kebenaran di dalam itu. Saya tidak mengatakan itu benar. Kita adalah manusia langsung diciptakan Tuhan. Tapi kita cari tahu apa sebenarnya isi dari teori itu. Dikatakan bahwa teori evolusi Darwin itu adalah yang dimaksudkan manusia itu adalah tumbuhan yang berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Jadi seleksi alam itu adalah ketika mereka tidak dapat bertahan, mereka dapat mati dan digantikan oleh suatu spesies yang lebih kuat. Itulah seleksi alam. Jadi mereka bertahan hidup. Nah, itulah yang dimaksudkan dari teori ini. Hal ini berlangsung secara terus-menerus hingga terbentuk spesies modern seperti sekarang, membentuk pohon keluarga yang terus bercabang. Itulah inti dari teori evolusi Darwin. Saya secara pribadi tidak percaya akan hal ini, karena saya percaya ada Tuhan yang menciptakan saya. Kalau kita lihat di dalam buku Kejadian, kita buka Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal 1, ya, ketika kita membaca teori ini, muncul suatu pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan itu, kalau kita lihat contoh di gambar ini, ketika dikatakan ada spesies, ya, hewan, berawal dari hewan, muncul menjadi manusia, kemudian lebih modern, dia menggunakan senjata, lalu lama-kelamaan, saya bukan mau body shaming ya, tapi itulah kenyataannya di zaman sekarang ini. Bahkan manusia pun sudah mirip hewan. Kalau kita lihat di gambar di paling kanan, manusia itu sudah sangat gendut ya, karena makanan, karena segala macam kehidupan yang dibawa ke dalam kehidupannya. Itu adalah suatu hal yang membuat baik Allah itu rusak di dalam tubuhnya. Itulah yang membuat manusia itu malah seperti, ya, kalau kita lihat di gambar, dia mirip B2 jadinya. Malah kembali seperti awal, tidak menjadi seperti manusia yang seperti saya dan saudara pada saat ini. Itulah teori evolusi, itu selalu berubah-ubah, dan itulah jahatnya manusia sekarang ini. Itulah kesalahan manusia saat ini. Dan muncul pertanyaan saudara-saudaraku, memangnya ada manusia yang belum seutuhnya? Nah, kembali muncul pertanyaan, memangnya ada manusia yang belum seutuhnya? Apakah kita perlu berevolusi? Apakah benar kita butuh berevolusi, saudara-saudara? Benar? Ada yang mau jawab? Benar atau tidak? Benar. Tidak, saudaraku. Kita tidak butuh berevolusi. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Allah mengatakan di sini kita, artinya bukan satu pribadi, melainkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mereka bersama-sama menjadikan manusia dan juga menjadikan langit dan bumi ini. Lalu dikatakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Lalu di ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Bayangkan, kita diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya.
mereka. Artinya kita ini manusia tidak perlu berevolusi dari hewan. Ya, kita tidak perlu berevolusi dari hewan. Karena kita adalah makhluk yang luar biasa. Kita makhluk yang spesial. Kita makhluk yang unik. Itulah mengapa kita harus menghargai kehidupan kita. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin? Amin. Kita ciptaan Tuhan. Kita serupa dengan gambar Allah. Dan kembali muncul pertanyaan, kalau begitu, apa artinya memanusiakan manusia? Ketika kita sudah tahu bahwa kita ini langsung diciptakan oleh Allah, melalui tanah liat, ya, kita diciptakan oleh Allah melalui tanah liat, dibentuk dengan luar biasa, menjadi saudara dan saya, begitu tampan dan rupawan, begitu cantik. Tetapi saudaraku, apa artinya memanusiakan manusia? Berarti ada yang salah pada saat ini di dalam kehidupan kita ini. Kenapa manusia ini harus dimanusiakan? Ya, kita buka di dalam Matius 22 ayat 39. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ada banyak orang saat ini tidak mengasihi sesamanya lagi, sedangkan dia lupa bahwa mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman ini, Yesus ingin agar kita sadar bahwa kehidupan kita ini berarti dan kehidupan orang lain pun berarti. Itulah mengapa katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena banyak orang yang sudah tidak mengasihi dirinya dan bahkan dia tidak mengasihi orang lain. Bayangkan bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi diri kita, dan kita pun tidak akan bisa mengasihi orang lain, saudaraku. Berarti kehidupan kita pun sudah lari daripada Tuhan. Itulah yang Yesus ingin agar kita sadar dan berubah, dan agar kita dapat diperbaiki lagi, kembali menjadi seperti gambar Allah, menjadi seperti karakter Allah. Itulah yang Yesus inginkan. Kalau kita buka di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ini adalah ayat persaudara kita tadi. Di sini kita baca bersama-sama ya. Kita akan telusuri apa sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan juga kepada kita melalui firman Tuhan ini ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan baca dari ayat yang ke-25. Saya suka membahas firman Tuhan satu demi satu agar kita bisa mengetahui apa artinya yang dalam itu, artinya yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan itu. Kalau kita lihat di ayat 25, ada seorang guru ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus. Kita semua tahu bahwa mereka sangat tidak suka kepada Yesus, kan? Mereka orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sangat membenci Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Yesus itu menggantikan posisi mereka. Mereka tidak mendapatkan ketenaran lagi. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dibanggakan lagi di dalam kehidupan mereka. Karena orang semua mulai menyukai Yesus. Di ayat 25 dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Kita harus ingat, kita harus garis bawahi bahwa ahli Taurat itu mencobai Yesus. Artinya semua perkataan yang dikeluarkan mereka adalah untuk menjatuhkan Yesus. Oke? Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kenapa Yesus bertanya balik? Karena Yesus tahu bahwa mereka itu mempelajari firman Tuhan. Mereka mengetahui, mereka menyelidiki firman Tuhan. Tidak mungkin mereka tidak tahu jalan kepada kerajaan surga untuk mendapatkan kekekalan. Yesus tahu apa yang mereka inginkan, dan Yesus tahu apa yang mereka maksudkan. Makanya Yesus bertanya balik, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu mereka menjawab. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat, orang Farisi itu menjawab, dan dia mention kata itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mereka mengetahui firman Allah, tetapi mereka pun tidak mempraktikannya di dalam kehidupan mereka.
Kita lanjut ke ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kenapa Yesus mengatakan jawabmu itu benar? Karena mereka mengatakan hal yang benar, tetapi hati mereka tidak benar, saudaraku. Walaupun mereka mengetahui firman Tuhan, tetapi hati mereka pun jauh dan mereka bahkan tidak melakukan firman itu. Itulah yang Yesus katakan di ayat yang ke-29. Dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia kembali bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dia ingin menjebak Yesus. Memangnya siapa lagi sesama kita manusia ya? Sesama kita manusia seharusnya di antara kita. Tetapi dia ingin jawaban yang lebih. Dan akhirnya Yesus menceritakan suatu kisah perumpamaan. Yesus mengatakan, kita semua tahu cerita ini ya, bahwa pada suatu kali ada seorang yang turun dari Yerusalem. Dia baru saja berbakti ya. Dari Yerusalem dia turun, dia sedang dalam perjalanan. Lalu ketika dia di tengah jalan, dia dirampok habis-habisan. Tetapi tidak hanya rampok barang-barangnya, harta kekayaannya yang habis, tetapi dirinya pun habis. Dia dipukul sampai sekar. Lalu dikatakan tiba-tiba kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, saudaraku. Ia melihat orang itu. Dia melihat orang yang terjatuh itu, yang dipukul. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman yang ada di sini, kira-kira karena apa yang dipikiran imam pada saat itu? Kenapa dia langsung melewatinya dari jalan itu? Kira-kira apa? Takut disusahin. Adakah jawaban yang lain? Apa yang dipikiran imam pada saat itu? Kenapa dia langsung melewati orang yang membutuhkan pertolongan? Apakah dia takut dirampok balik? Atau apakah dia takut ditipu? Itu hanya pura-pura? Bisa jadi ya, bisa jadi. Segala kemungkinan dapat terjadi pada saat itu. Dan imam itu pun melewatinya begitu saja. Kemudian di ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Seorang Lewi ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melayani di bait suci ya. Mereka adalah orang-orang pilihan, utusan Allah, melayani, sama melayani manusia. Tetapi apa yang dikatakan? Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dia lewati dia dari seberang jalan. Supaya apa? Supaya dia tidak seakan-akan tidak melihat orang itu. Luar biasa. Bahkan orang yang diutus Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tidak mau membantu orang itu. Di ayat 33, ini mungkin suatu kabar baik ya. 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dikatakan, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Luar biasa saudaraku. Bahkan seorang imam pun, seorang Lewi pun tidak mau at least bertanya, ada apa Pak? Kenapa bisa terjadi? Seharusnya itu bisa terjadi, bukan? Apalagi mereka konotasinya adalah pelayan Tuhan, dipilih Tuhan. Tetapi mereka melaluinya begitu saja. Tetapi orang Samaria yang notabene adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar, orang yang menyembah di gunung, menyembah berhala, saudaraku. Tetapi dia masih memiliki belas kasihan. Dia datang dan menolong orang itu. Lalu dikatakan kemudian, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa pengorbanan yang diberikan. Lalu Yesus bertanya, saudaraku. Lalu Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia?
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kita semua sudah tahu jawabannya. Tetapi orang Farisi itu, ahli Taurat itu mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, orang ahli Farisi, ahli Taurat itu tidak menyebutkan nama orang Samaria. Sedangkan Yesus mengatakan di ayat 33, lalu datang seorang Samaria. Artinya adalah dia tetap menganggap orang Samaria itu bukanlah orang yang bisa dikatakan menyelamatkan orang itu. Mereka masih membenci oleh karena mereka merasa bahwa diri mereka lebih benar daripada orang Samaria. Saudaraku, ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mungkin ini cerita biasa, cerita anak-anak biasa kita dengar sehari-hari. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan cerita anak-anak, mendengarkan cerita tentang orang Samaria ini. Tetapi yang menjadi permasalahannya, apakah kita sudah mempraktikannya? Dan apakah kita malah seperti orang Lewi atau orang imam itu yang hanya melaluinya begitu saja? Mungkin kita mendengar, bisa. Kita bercerita, bisa. Tapi apakah kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita? Ya. Bahkan saudaraku, orang-orang Samaria pun dilayani oleh Yesus ketika Yesus berada di sumur Yakub. Yesus tinggal 2 hari lagi di sana untuk melayani mereka yang dikatakan kafir. Dan orang kafir ini pun mereka masih mau membantu orang lain. Bayangkan, mereka yang mengenal Tuhan, mereka yang menyembah Tuhan, mereka yang beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin bisa kita konotasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Kita yang berbakti di hari Sabat, kita mengetahui kebenaran, kita mengetahui semua doktrin, kita mempelajari semua itu, tetapi kita tidak memiliki belas kasihan. Apakah kita sudah mempraktikannya di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya pintar berbicara? Apakah kita hanya pintar untuk bisa menunjukkan kekayaan, menunjukkan nama baik, gelar kita, tetapi kita kalah dari orang-orang yang dikatakan kafir, orang yang dikatakan tidak mengenal Tuhan, ya. Bukan kafir yang artinya di luar agama kita, tetapi kafir yang dimaksudkan adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan. Apakah kita kalah? Mohon maaf saya katakan ini. Apakah kita kalah dari orang-orang ateis yang mereka masih mau menolong orang lain? Sedangkan kita yang diselamatkan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk membuat kepada kita kesempatan kedua untuk diselamatkan, tetapi kita pun malah terlalu fokus kepada diri kita dan kita merupakan orang lain yang diciptakan Tuhan, dan kita malah memperlakukan mereka sebaliknya. Kita memperlakukan mereka tidak layaknya manusia, padahal kita bukanlah kera. Kita tidaklah kera. Kita bukanlah hewan yang kalah dan mereka memiliki memiliki apa dikatakan seleksi alam, ya. Mereka saling membunuh untuk bisa saling menguasai satu sama lain. Itulah hewan, saudaraku. Itulah kera. Itulah singa. Mereka menguasai satu dengan yang lain agar mereka dapat dianggap. Tetapi kita memiliki akal budi, saudaraku. Kita adalah umat-umat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan hikmat kebijaksanaan agar kita dapat menolong, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menguasai, tetapi kita diutus Tuhan, bahkan kita dipilih Tuhan untuk bisa dianiaya. Apakah kita untuk menolong orang lain saja, untuk menghargai orang lain saja, untuk bisa berlaku baik kepada orang lain saja, sesusah itu? Pertanyaan di dalam kehidupan kita. Saya mengambil juga beberapa ayat kutipan dari saudara-saudara kita yang beragama lain. Saya suka meneliti kitab-kitab lain, saudaraku. Saya melihat dan saya mengambil ayat-ayat ini. Saudara-saudara kita yang beragama Hindu, mereka pun diajarkan untuk melakukan kebaikan. Kitab Mahabharata 5 ayat 1517 dikatakan, inilah kesimpulan dharma, jangan perlakukan orang lain sehingga menyakitkanmu jika itu dilakukan kepadamu. Saudara sepupu kita yang beragama Islam dikatakan dalam Al-Kahfi ayat 17 dikatakan, dan sayangilah manusia sebagaimana Allah sayang kepadamu. Sayangilah manusia sebagaimana Allah sayang kepadamu. Luar biasa, saudara. Mereka pun memiliki Tuhan dan mereka diajarkan untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Apakah kita
tidak diajarkan untuk melakukan kebaikan? Yesus sudah mengatakan. Yesus sudah mengatakan. Saudara-saudara kita yang beragama Konghucu, yang dikatakan doctrine of the man, doctrine of the mean, ayat 13, pasal 13 ayat 3. Jangan berlakukan terhadap orang lain apa yang kau sendiri tidak suka. Dan saudara-saudara kita yang beragama Buddha, Udana Varga ayat 5, pasal 5 ayat 18 dikatakan, jangan sakiti orang sebagaimana itu akan menyakiti. Saudaraku, setiap orang di atas dunia ini diajarkan untuk kebaikan. Apalagi kita yang mengenal firman Tuhan dan kebenaran. Kita mengetahui cerita ini. Kita tahu siapa itu Yesus Kristus. Tetapi apakah kita tidak mau melakukan kebaikan itu? Apakah kita malah mau menjatuhkan dan menyakiti, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain? Apakah itu yang dikatakan pilihan Tuhan? Apakah itu yang dikatakan bahwa kita yang mengaku Kristen pengikut Yesus? Tidak, saudaraku. Yesus menginginkan agar kita bisa melakukan orang lain sama seperti Yesus ketika dia datang ke atas dunia ini, melayani sesamanya. Itulah kenapa di ayat 37 kalimat terakhir dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Lakukanlah kebaikan, saudaraku. Walaupun kita tidak dapat memberikan uang untuk orang, walaupun kita tidak mungkin bisa seperti orang Samaria itu yang membayarkan sewa untuk bisa berobat dan segala macam, at least kita sudah bisa memberikan senyuman yang tulus, tidak munafik. Kita memberikan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kita menguatkan orang lain. Kita doakan orang lain. Bukan malah kita omongi dia dari belakang. Bukan malah kita jatuhkan namanya dari belakang. Bukan malah kita mengkhianati dia. Sedangkan dia adalah umat yang Tuhan kasihi juga. Kembali, pertanyaan dan jawaban di dalam hati kita masing-masing. Mungkin beberapa ada yang tahu siapa Bapak ini. Pada suatu kali saya suka juga belajar sejarah. Jadi saya juga sedikit mengetahui cerita tentang Bapak ini. Ketika dia masih muda, dia berkuliah, dia melakukan segala sesuatu, dia menyelesaikan pendidikannya, dan dia tamat sampai ke gelar doktor. Bapak ini luar biasa pintarnya, ya. Dia berasal dari Sulawesi Utara. Dan ketika pada saat itu adalah zaman koloni Belanda, ya. Dan ketika mereka hidup pada saat itu, Bapak ini dia memiliki suatu jiwa yang luar biasa membara untuk bisa mendapatkan kemerdekaan itu pada saat itu. Tetapi karena pendidikan yang dia miliki, dia mungkin berbeda caranya. Jadi dia melalui cara yang kooperatif. Dia melalui sisi dalam, inside. Dia bekerja bersama dengan orang-orang Belanda, ya. Dia bersama-sama dengan mereka di dalam pemerintahan, ya. Kita semua tahu Bapak ini adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau biasa dikenal dengan Bapak Dr. Sam Ratulangi, ya. Ketika dia bekerja bersama-sama dengan orang Belanda, bayangkan gelarnya doktor, luar biasa. Ketika dia bekerja bersama dengan dokter-dokter yang lainnya, dia diperlakukan berbeda, saudaraku. Bayangkan seorang dokter yang memiliki tingkat intelijen yang tinggi, bukan? Dia bekerja di dalam pemerintahan bersama dengan orang itu, dan tetapi dia memiliki organisasi juga, memiliki organisasi di luar dari pemerintahan itu tidak diketahui. Dan dia diperlakukan berbeda, saudaraku. Dia dikatakan diperlakukan layaknya binatang, berbeda dari teman-teman sekerjanya yang lain, yang orang Belanda. Ya. Saya menceritakan sejarah saja, saya bukan berarti menghina suatu ras, ya, tidak. Ketika saya mengatakan orang-orang Belanda itu adalah mereka yang menjajah, ya. Lalu ketika dia diperlakukan berbeda, dia sangat sakit hati. Dia sangat merasa bahwa dunia ini tidak adil. Dia merasa bahwa semua orang yang ada di situ sebenarnya layak juga diperlakukan seperti itu. Kenapa hanya saya? Kenapa bukan mereka juga? Dan akhirnya dia membuat suatu kutipan. Kalau kita tahu quotes, Sito Timo Tumoto, artinya adalah manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia.
Luar biasa, saudaraku. Ini kata-katanya sangat dalam, saudaraku. Ketika saya melihat ini, saya tertampar. Karena saya pun pernah di posisi tidak memanusiakan manusia. Setiap dari kita mungkin pernah jatuh di dalam dosa, bukan? Ya. Tapi itulah pelajaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat memanusiakan manusia melalui bantuan Roh Kudus, melalui cerita yang Yesus berikan, perumpamaan itu. Lihat, orang kafir pun bisa berbuat baik, saudaraku. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berbuat baik. Kenapa kita tidak? Kenapa kita kalah dari mereka? Ya. Di mana semangat juang kita yang sudah diberdekakan oleh Yesus Kristus, dan kita hanya ditugaskan untuk pergi memuridkan, mengabarkan Injil. Tetapi bagaimana kita dapat mengabarkan Injil jika kehidupan kita pun jauh daripada kabar baik dan kabar keselamatan itu? Itulah pelajaran bagi kita, saudaraku. Bagi saya juga. Ya, tidak hanya bagi saudara-saudara yang ada di sini. Itu pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita dapat bangkit kembali, kita dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kita dapat memanusiakan manusia. Sebagai ayat penutup, Kolose 3 ayat 12, kesimpulan dari firman Tuhan kita pada hari Sabat ini. Ayat ini kita tadi mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenapa Rasul Paulus menulis hal ini? Karena dia sedang berbicara tentang manusia baru. Karena dia sedang berbicara kepada jemaat di Kolose bahwa kita ini manusia-manusia ya, yang akan masuk ke dalam. Karena kita bukanlah kera, kita bukanlah hewan yang selalu mau menyeleksi dan juga mau menyiksa hewan lain untuk bisa berkuasa, untuk menjadi raja dan bisa melakukan seenaknya. Tetapi kita ini adalah pelayan Tuhan. Kita diberikan hikmat untuk melayani sesama. Gunakanlah itu untuk mengabarkan kabar Injil, karena upah kita besar di surga. Saya bawa firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin.